Selamat datang di channel Nabla Education. Teman-teman, ini adalah video bagian yang keempat dari seri pembahasan soal OSN Kabupaten atau SNK Fisika SMA tahun 2022. Oke, bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, di video yang bagian ketiga kita sudah sampai ke persoalan atau soal yang ketujuh ya. Jadi di bagian keempat ini kita akan mulai dari soal yang ke-8. Oke, kita akan lihat soalnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dari titik A yang berada pada ketinggian 68 meter di atas permukaan tanah. Diketahui kecepatan peluru pada ketinggian 35 meter di bawah A sama dengan 2 kali kecepatan peluru pada ketinggian 35 meter di atas A. Abaikan hambatan udara, kemudian percepatan gravitasi sama dengan G. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum yang dicapai peluru diukur dari permukaan tanah adalah titik-titik meter. Oke ya, seperti biasa kita akan buat sketsanya dulu untuk mempermudah visualisasi kita tentang soal ini ya. Jadi misalkan ini kita buat tanah, kemudian si peluru itu ditembakkan dari ketinggian awal itu 68 meter ya. Anggaplah ini misalkan H0 ya. H0 adalah 68 meter. Oke, kemudian si peluru ini ditembakkan dengan kecepatan awal tertentu, anggap aja V0. Kemudian dia naik ke atas. Sini, ya naik ke atas ya pasti ya. Kemudian diketahui pada ketinggian 35 meter di atas A. Oke, jadi A-nya adalah posisi pelemparannya dia, ini A. Misalkan di posisi ini nih. Posisi ini ketinggiannya 35 meter. Oke, jadi ini dari posisi atas itu yang warna merah ya. Sampai di posisi awal dia ditembakkan itu 35 meter. Anggaplah dia di sini punya kecepatan V. Oke, kemudian si peluru ini akan melanjutkan geraknya ke atas sampai ke tinggi maksimum. Lalu dia akan turun sampai akhirnya di tanah ya, seperti ini. Dan data yang kita ketahui berikutnya adalah pada ketinggian 35 meter di bawah A. Oke, di sini misalkan. Jadi dari A sampai ke posisi yang bawah ini 35 meter. Dia punya kecepatan 2 kali yang di atas A. Berarti kalau yang AA itu V, di atas A itu V, maka di sini kecepatannya adalah 2V. Pertanyaannya adalah ketinggian maksimum yang dicapai peluru diukur dari tanah. Jadi kita akan cari ini dari posisi paling tinggi sampai ke posisi tanah di bawah. Nah, kita akan mencari nilai ini. Ya, kita akan cari nilainya, kita misalkan aja apa ya? Misalkan H besar maksimum ya. Oke, karena kita akan cari H kecil maksimumnya ya, yaitu jarak dari posisi tertinggi sampai ke titik awal pelemparan. Ini kita sebut sebagai H kecil maksimum. Nah, seperti ini. Jadi sketsa kasusnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan salah satu idenya ya. Ini boleh menggunakan ide yang lain asalkan masih betul ya secara fisik ya, dan matematisnya juga tentunya harus betul. Jadi saya akan pecah gerakannya menjadi 2 gerakan ya. Yang pertama adalah dari data yang diketahui dia mencapai ketinggian V dulu ini. Jadi pada saat dia mencapai ketinggian 35 meter, yaitu kecepatannya V, saya akan buat persamaan GLBB-nya, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G dikali H. Nah, H yang ini yang kita pakai adalah 35 meter ya, yaitu posisi di atas A sejauh 35 meter. Maka kita pakai hanya sama dengan 35 meter. Maka kita akan peroleh V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 dikali 70, 2 kali 35, 70 ya, 70 dikali G. Nah, nilai G-nya nggak kita masukkan terlebih dahulu karena angkanya desimal ya, 9,8. Kita biarkan dulu aja. Kita buat ini jadi persamaan 1. Oke. Kemudian kita akan cari nilai H maksimum nih. H maksimum yaitu posisi tertinggi A itu sampai di puncak. Sampai dia nggak naik lagi. Nah, sampai atas ya. Berarti kita akan cari H maksimum, persamaan yang bisa kita pakai sama ya. Jadi V kuadrat sama dengan VT aja ya. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G H maksimum. Tapi apa yang terjadi pada saat ketinggiannya maksimum itu VT-nya 0. Ya, di saat tingginya maksimum VT-nya 0. Berarti kita punya 0 sama dengan V0 kuadrat minus 2GH max. Atau kita punya V0 kuadrat, ya kita tinggal tukar tempat aja, sama dengan 2GH maksimum. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, ini adalah gerakan pada saat si peluru itu naik ya. Saya akan pecah jadi 2 kondisi. Naik dulu nih.
Oke, kemudian kita lihat pada saat dia turun. Nah, pada saat dia turun itu berarti dari puncak tertingginya di atas sampai di titik terbawah sini ya. Oke, saya kasih warna yang agak jelas ini. Dari atas sampai ke bawah sini. Nah, yang warna biru itu adalah kondisi pada saat dia turun. Berarti pada saat turun ya, kita buang warnanya. Pada saat turun, kita akan punya persamaan. Perhatikan, turun berarti di atas sini, atas posisi tertingginya, maka V0-nya 0 kan? Karena dia sudah mencapai titik tertingginya, maka dia kalau mau turun nggak punya kecepatan awal kan? Berarti kita bisa menggunakan V kuadrat ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya, karena dia ke bawah ini. Dipercepat, kita menggunakan dipercepat dan diperlambat ya, kita nggak menggunakan koordinat atau nggak menggunakan acuan, kita pakai plus dan minusnya seperti itu. Kalau teman-teman pakai koordinat juga nggak masalah, karena akan didapatkan hasil yang sama. Jadi kita pakai plus karena dipercepat, 2G dikali H. Perhatikan H yang dia tempuh untuk kasus kedua yaitu turun, yaitu dari atas sampai ke bawah sini. Maka H-nya adalah H max, H kecil max ditambah 35 kan? Berarti 2G dikali H kecil max plus 35. Karena dia harus sampai di posisi 35 di bawah A. Ini H kecil max adalah ketinggian maksimum dari titik A ya, bukan dari tanah. Oke, VT-nya di sini yaitu 2V. Karena diketahui di soal bahwa pada saat ketinggiannya 35 meter di bawah A, kecepatannya 2 kali 35 meter di atas A. Maka ini 2V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH max. Kita buka kurungnya sekalian, plus 70G. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa pada saat dia turun dari atas kan, turun dari atas dia kan punya V0-nya sama dengan 0 kan. Kenapa? Ya karena dia dari titik maksimum tadi. Ini di sini V0-nya 0. Maka persamaan ini bisa kita tulis ya, kita kuadratkan langsung jadi 4V kuadrat sama dengan 0. Di sini 2GH max, kemudian plus 70G. Jadi kita masukkan nilai V0-nya sama dengan 0 pada saat dia turun dari titik maksimumnya dia. Oke, simpan dulu nih jadi persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan ini ya. Ada 3 persamaan, kita akan mencari nilai H kecil maksimum dulu. Oke, kita gantikan nilai persamaan 1 dan 2 kita substitusi ke persamaan 3 ya. Jadi 1 dan 2 kita substitusi ke persamaan 3. Maka kita akan dapatkan 4 dikali V kuadrat ya. V-nya kita ganti, V kuadratnya adalah V0 kuadrat minus 70G. Kemudian sama dengan 2GH max plus 70G. Kemudian V0 kuadratnya dari persamaan 2 kita dapat V0 kuadratnya nih, itu 2GH max. Jadi 4 dikali 2GH kecil maksimum dikurangi 70G sama dengan 2GH kecil maksimum plus 70G. Kita kumpulkan jadi 8 ya, 8GH max, 8GH max, kemudian minus 280G sama dengan 2GH max plus 70G. Pindah ruas ya, kita pindah sini. Maka lempar ke arah kiri jadi 6GH max, 8GH max dikurang dengan 2GH max. Jadi 6GH max sama dengan ini minus 280G lempar ke kanan jadi plus ya. Jadi 350G. 50G. G-nya bisa dicoret karena sama. Maka kita dapat H kecil maksimumnya sama dengan 350 per 6. Yang ditanyakan di soal adalah ketinggiannya dia dari tanah ya. Dari tanah itu berarti adalah H kecil maksimum ditambah dengan H awalnya itu 68. Maka hasil akhirnya dari persoalan ini kita akan dapatkan nilai H besar maksimumnya itu sama dengan 350 per 6 ditambah tinggi mula-mulanya yaitu 68. Berarti kita akan dapatkan 126,3333 ya. Kita ambil 1 desimal berarti 126,3 meter. Nah, kita isikan hasilnya adalah 126,3 ya. Teman-teman bisa cek lagi nanti untuk perhitungan angkanya. Oke, jadi ini adalah salah satu cara atau ide untuk menyelesaikan soal gerak vertikal ini. Teman-teman kalau punya ide lain sangat boleh, bahkan dianjurkan untuk dicoba.
Jika prosedurnya benar, mestinya kita akan mendapatkan jawaban yang sama ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal ke-9 ya. Tinjau sebuah balok bermasa 1 kg yang awalnya bergerak 4 meter per sekon, kemudian didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika 1,5 detik adalah titik-titik. Oke, jadi kita buat sketsanya dulu. Oke, ini misalkan ada balok. Nah, di sini kemudian ini posisi awal ini kita sebut T sama dengan 0 ya. Di sini dia mula-mula punya kecepatan awal ada V0 nilainya 4 meter per sekon dan dia diberi gaya dorong di sini. Anggap aja dorong ya. Dorongnya 10 Newton. Nah, anggap aja ada F di sini 10 Newton. Oke, berikutnya tentunya setelah diberi gaya dorong 10 Newton ini, si balok ini akan punya percepatan sekarang. Ada A di sini kan. Nah, kita bisa hitung nilai A-nya dengan cara menggunakan hukum kedua Newton ya. Kita bisa cari dulu F itu sama dengan M kali A. F-nya itu 10, kemudian M-nya itu 1 kg dikali A, otomatis A-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka si balok ini sekarang punya percepatan yang nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dia akan gerak, lantainya licin. Nah, geraknya ke arah kanan, anggaplah di sini. Nah, pada saat posisi ini, posisi yang putus-putus ini, kita asumsikan di sini T-nya yang 1,5 detik ini. T-nya 1,5 sekon di sini. Maka yang kita cari adalah EK. Berarti kita harus tahu kecepatan di sini ya. Kecepatan anggap aja VT-nya berapa pada saat di 1,5 detik. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan ya. Salah satunya adalah kita bisa pakai dulu si kecepatannya itu dengan menggunakan GLBB. Kita bisa cari dengan VT itu sama dengan V0 plus AT kan. VT-nya itu kita cari, V0-nya adalah 4 ditambah percepatannya kita tahu 10, waktunya kita tahu 1,5. Kita dapat nilai VT-nya. Berarti sama dengan 4 ditambah 15. Sama dengan 19 meter per sekon kan. Nah, pertanyaannya di sini adalah energi kinetik sistem. Maka EK-nya tinggal setengah dikali masanya itu 1 dikali 19 kuadrat. Ya, berarti tinggal 19 kuadrat per 2 gitu aja ya. Maka kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya 180,5 Joule ya. Ini sudah pas satu angka di belakang koma. Atau kita juga bisa pakai persamaan yang lain ya. Jadi menggunakan apa? Menggunakan pendekatan usaha energi misalkan. Nah, kita bisa coba ya. Kita bisa pakai konsep F dikalikan S ya. Usaha yang diberikan balok ini akan terpakai oleh sistem untuk mengubah energi kinetiknya. Atau W sama dengan delta EK. Ini juga boleh kan? Berarti kita butuh S nih. Kita butuh jarak yang dia tempuh atau perpindahannya dia nih. S-nya berapa? S-nya bisa kita pakai V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, atau sama dengan V0-nya. Oh, kita bisa menggunakan, iya betul ya. V0-nya 4 dikali 1,5 berarti 6 ditambah setengah dikali A-nya itu tadi sudah kita hitung 10 dikali 1,5 kuadrat. Maka kita akan dapat 6 ditambah 1,5 kuadrat itu 2,25 ya. 2,25 berarti 22,5 dibagi 2. Jadi kita dapatnya 11,25 ya. 11,25. Maka S-nya kita peroleh 11,25 ditambah 6. Jadi 17,25 meter. Ini juga bisa pakai konsep ini. Maka kita kalikan di sini F-nya adalah 10 dikali dengan 17,25 sama dengan delta EK berarti setengah dikali M dikali VT kuadrat EK2 min EK1 ya. Karena kita yang dicari EK-nya. Jadi EK2 nggak usah dibuka. EK2 min EK1-nya setengah dikali 1 dikali 4 kuadrat. Berarti EK2-nya itu sama dengan berarti ini 172,5 ditambah dengan nih 16 bagi 28. Berarti sama dengan 180,5 ya. Jawabannya akan menemukan nilai yang sama, 180,5 Joule.
Teman-teman juga bisa menggunakan konsep impuls momentum ya. Jadi banyak sekali yang bisa diaplikasikan di persoalan seperti ini. Silakan dicoba aja berdasarkan kira-kira mana yang lebih simpel, mana yang lebih mudah, itu yang dipilih ya untuk menghasilkan menghasilkan jawaban yang tercepat dan waktu yang paling efisien. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan soal yang ke-10 ya. Sebuah balok bermassa 3M di mana M-nya itu 100 gram dihubungkan dengan dua pegas yang memiliki tetapan pegas masing-masing 30 Newton per meter K1 dan K2-nya 14 Newton per meter sehingga dapat berosilasi. Balok terletak di atas lantai horizontal licin, massa pegas diabaikan. Jika pegas kendur ketika balok dalam keadaan setimbang, maka frekuensi osilasi balok adalah titik-titik hertz ya. Jadi soal ini sebenarnya soal yang cukup mudah teman-teman. Jadi susunan pegas yang teman-teman lihat di situ itu sebenarnya adalah susunan paralel ya. Kita akan bisa langsung menggunakan persamaan yang sudah sangat familiar. Jadi frekuensi itu sama dengan 1/2 pi akar K per M ya, akar K per M. Nah, kita bisa pakai ini langsung atau nanti kalau misalkan mau dapat penurunannya, kita bisa turunkan dia sendiri ya. Tapi metode pertama kita pakai ya. Kalau persamaan ini saya yakin teman-teman sudah paham dan sudah hafal di luar kepala. Jadi frekuensi pada pegas itu kan 1/2 pi akar K per M. Nah, susunan K di sini yang 30 Newton dan 14 Newton di situ adalah susunan pegas yang dirangkai secara paralel ya, secara paralel. Kalau paralel, K paralel itu kan nilainya tinggal dijumlah, yaitu K1 plus K2 aja. Berarti K paralelnya adalah K1-nya adalah 30 ditambah K2-nya 14. Berarti sama dengan 44 Newton per meter. Maka tinggal dimasukkan di sini. Frekuensinya sama dengan 1/2 pi akar K-nya kita gunain K paralelnya 44 dibagi dengan M-nya di sini 3M ya, maka 300 gram atau 0,3 kilogram. Udah selesai. Jadi tinggal pakai persamaan gini aja, sudah kita selesaikan soal ini. Berarti ini sama dengan, ya kita kerjain ya, berarti ini 44 itu berarti kita bisa buat seperti ini, 1/2 pi kali 44 berarti 2 akar 11. Ya, 2 akar 11 per 3/10 berarti 0,3 gitu aja dulu ya, 0,3. Duanya dicoret. Berarti tinggal kita hitung frekuensinya sama dengan akar 110 per 3. 11 per 0,3 kan sama dengan 110 per 3 ya teman-teman ya. 110 per 3 dibagi dengan pi ya. Oke, tinggal kita hitung pakai kalkulator. Ingat masukkan pi-nya itu 3,1 ya. Kita pakai pi-nya 3,1. Kita akan dapatkan jawabannya 1,95 ya. 1,953 Hertz. Oke. Sekarang kita akan coba analisis dengan menggunakan persamaan awalnya ya. Sebagaimana kita biasa menyelesaikan persamaan osilasi ya. Jadi akan kita verifikasi apakah betul kalau susunan kayak gitu tuh paralel. Sekarang kita lihat nih teman-teman. Anggaplah si pegas ini atau si massa ini berada dalam keadaan setimbangnya di sini, di garis yang warna merah ini. Ini adalah posisi X sama dengan 0 misalnya. X sama dengan 0. Kemudian kita beri simpangan ke arah kanan. Oke, beri simpangan ke arah kanan sejauh X misal. Maka pegas yang kanan ini akan terkompresi sejauh X, sedangkan pegas yang kiri akan terrelaksasi sejauh X juga. Maka persamaan geraknya atau persamaan gaya pemulihnya ya, Fp sama dengan M kali A. Ingat, persamaan gaya pemulih itu nilainya negatif karena dia selalu berlawanan dengan simpangannya. Berarti gaya pegasnya di sini adalah gaya pegas karena pegas yang 2, K2 ini, dia terkompresi ke kanan, berarti dia akan punya gaya pemulih arahnya ke kiri ya. Kita buat arah ke kiri misal negatif. Berarti ini negatif Kx, K2x. Kemudian lihat yang K1. K1 itu terrelaksasi atau stretch ya, teregang ke arah kanan. Maka gaya pemulih yang ditimbulkan oleh K1 adalah ke arah kiri karena dia teregangnya ke arah kanan. Berarti ini minus K1 dikali dengan X juga. Sama dengan M-nya kita pakai M secara umum dulu ya. Nanti kita masukkan 3M. Berarti M dikali A-nya adalah X double dot. Nah, kita dapat nilainya minus K1 plus K2 dikali X sama dengan M X double dot.
berarti kita bagi semua dengan M dan pindah ruas ya. 0 sama dengan X double dot, pindah ke kanan jadi plus. Kemudian tadi sudah kita bagi dengan M, jadi K1 plus K2 per M X, ya kan? Sama dengan 0. Nah, bentuk terakhir ini kan bentuk umum persamaan osilasi. Maka kita bisa tahu dengan mudah bahwa nilai yang di depan X ini adalah nilai dari omega kuadrat. Maka kita dapatkan nilai omeganya sama dengan akar K1 plus K2 per M. M-nya masih pakai M secara umum, nanti kita ganti 3M ya. Berarti omeganya di sini 2πf. 2πf sama dengan akar K1 plus K2 per M. Maka frekuensinya, ya kita langsung masukkan data yang ada di soal, berarti frekuensinya akan sama dengan akar dari K1, akar dari, atau 1/2pi ya, 1/2pi akar dari K1 plus K2, kita masukkan M-nya sesuai soal, yaitu 3M ya. M di sini kita gantikan 3M sesuai dengan deskripsi yang ada di soal. Nah, ternyata jawabannya sama ya di sini ya. K-nya kita ganti menjadi K1 plus K2, di sini jadi 3M, seperti itu. Untuk perhitungannya sama ya, silakan teman-teman bisa coba. Jadi frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K1 plus K2-nya berarti 30 ditambah 14 dibagi dengan 3M-nya berarti 300 gram 0,3 ya. Dapat jawaban yang sama, 44/0,3. Oke, seperti itu teman-teman videonya. Untuk bagian yang keempat ini, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan menambah lagi ide atau wawasan tentang penyelesaian soal-soal OSN Fisika SMA. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya.